Halo teman-teman Gesel ID, selamat datang kembali di channel ini, channelnya Destinasi Wisata Murah Meriah Tapi Mewah. Bagaimana kabarnya? Semoga kabar baik selalu menyertai kita semua. Dalam kesempatan kali ini, saya mau berbagi tips bagaimana caranya untuk bisa berlibur dengan budget yang minim. Oke, di sini saya memiliki beberapa tips yang akan saya share, akan saya bagikan ke teman-teman semua, dan semoga tips ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Oke, gak usah berlama-lama, kita bahas satu persatu. Oke, yang pertama adalah lakukan riset atau pengalaman orang lain. Jadi kita bertanya kepada orang lain yang pernah melakukan wisata atau berwisata ke suatu tempat, misalnya ke Pantai Anu. Nah, kita tahu bahwa ada teman kita yang sudah pernah mengunjungi pantai tersebut. Nah, kita cari tahu informasinya, apakah dari berbagai sumber ya, misalnya dari semua aspek, baik dari waktu tempuh ataupun penginapan selama ada di sana, kemudian berapa budget yang diperlukan untuk bisa berlibur di tempat tersebut. Terus ada lagi, gimana perjalanannya, sulitkah medan yang ditempuh selama ke sana. Ya, pokoknya seluruh informasi yang kita perlukan tanyakan pada dia yang sudah mengalaminya persis. Oke, kita lanjutkan pada tip yang kedua. Nah, tip yang kedua yaitu pergi pada saat low season. Ya, kalau ada low season pasti ada high season. Kira-kira kalian tahu gak apa itu low season dan high season? Ayo, siapa yang tahu? Nah, kalau belum ada yang tahu, masa sih gak ada yang tahu? Cari di Google. Oke, kalau low season itu, low itu kan rendah. Nah, ya maksudnya kayak gini. Ada masa saatnya liburan, pengunjungnya pasti tinggi. Nah, kalau pada musim biasa-biasa atau hari-hari biasa, maksudnya weekday, itu peminatnya sedikit karena kebanyakan orang-orang bekerja. Nah, ini yang dinamakan dengan low season. Jadi, low season itu masa-masa atau waktu yang tidak banyak orang melakukan liburan. Ya, seperti tadi, yaitu pada saat weekday ya. Jadi disarankan kalau kita mau liburan dengan budget yang hemat, kita berlibur pada saat low season, yaitu pada saat weekday. Tip yang ketiga adalah melakukan perincian biaya. Sepertinya biaya itu paling sering dinomorsatukan. Pasti semua hal memerlukan biaya, termasuk liburan. Nah, kita perlu merinci biaya yang harus kita lakukan di saat kita liburan. Mulai dari biaya perjalanan, tiket. Kita membeli tiket kendaraan yang daratkah, lautkah, atau yang udara. Nah, tergantung kita mau perginya kemana. Kalau misalkan tujuan wisata kita dekat, bisa dilakukan dengan kendaraan darat, ya apa boleh buat. Kenapa harus memilih kendaraan lewat laut ataupun udara? Ya, kita kan di sini menghemat, jadi kita pilih yang darat. Nah, tip yang keempat, jangan menginap di hotel. Liburan kok jangan menginap di hotel? Ya, kan tadinya
judulnya mau liburan yang hemat. Berarti kita hindari menginap di hotel yang berbintang, karena sudah tahu kalau hotel berbintang pasti biayanya mahal. Ya, kita mau liburan hemat, kalau tempat nginap atau hotel ya kita menggunakan yang seadanya aja, yang sederhana. So kita kan tidak lama tempat tinggal selama kita liburan itu, tidak lama, jadi ya sekedar singgah saja tempat kita beristirahat sejenak, melakukan aktivitas liburan, istirahat di tempat penginapan kita. Nah, ya buat apa sih cari hotel yang berbintang, kan kita jualnya mau liburan hemat. Ya, saran saya, pilihlah penginapan yang relatif harganya murah, bisa terjangkau. Lanjut tips yang ke berikutnya. Ayo, tip keberapa? Kelima. Tip yang kelima adalah hindari berbelanja di mana? Ayo, siapa yang tahu? Di tourist spot. Kenapa? Karena kalau kita belanja di tourist spot, biayanya mahal-mahal, bisa sampai berlipat-lipat. Dengan kualitas yang sama, produk yang sama, jumlah yang sama, tetapi dengan harga yang berlipat-lipat. Ya, kita carilah tempat belanja souvenir atau oleh-oleh yang agak jauh dari tempat wisata tersebut. Kalau di seputar perjalanan sih pastilah banyak ya model yang serupa. Oke, hindari. Oke, kita lanjut pada tip yang ke nomor 6, yaitu carilah teman. Ya, aku sendiri gak ada teman. Nah, kalau kamu mau liburan dengan harga yang cukup hemat, carilah teman untuk berlibur. Ya, kalau kalian yang masih sendiri, carilah teman. Kenapa? Karena kalau kita mau nginap di suatu penginapan, kalau kita sendiri yang bayar, pasti agak berat. Maka dari itu, kalau kita punya teman, bawa teman ya, misalnya ya minimal satu orang berdua dengan kita, jadi biaya penginapan itu bisa ditanggung berdua. Kalau misalnya harga penginapan tersebut Rp500.000 mahal, Rp500.000 mahal, Rp200.000 lah. Kalau berdua bisa Rp100.000, masing-masing Rp100.000, lumayan kan, hemat Rp100.000. Oke, selain bisa menghemat biaya, kalau kita punya teman, bawa teman, kita bisa bertukar pikiran. Kalau misalnya ada kendala apa nih, punya kendala itulah. Nah, kalau ada teman, kita bisa berdiskusi bagaimana cara solusinya ya. Apalagi kalau kita berkunjung ke tempat yang sama sekali belum pernah kita injak, belum pernah kita lewati. Cari teman, karena sendiri itu nggak enak. Tip yang nomor 7, yaitu gunakan jalur darat. Nah, seperti tadi sudah saya singgung, kalau yang bisa digunakan, kalau kita bisa melakukannya dengan jalur darat, kenapa harus memilih jalur laut ataupun udara? Karena kita mau hemat. Jadi gunakanlah perjalanan lewat darat, kayak bis, travel, ataupun banyak yang lainnya, jasa angkutan yang lain. Asalkan darat, pakai kereta juga bisa. Nah, itu lebih hemat. Lanjut ke tiket yang ke-8. Tips yang ke-8. Carilah informasi secara update tentang harga tiket. Ya, kadang-kadang harga tiket itu berubah dalam hitungan menit. Misalnya ada perubahan, jangan per hari, per menit pun juga kadang ada perubahan. Jadi kita ya minimal 1x24 jam kita cek apakah tiketnya naik. Ya syukur-syukur kalau tiketnya turun, jadi kita bisa sedikit menghemat lagi. Oke, ini adalah tip yang paling terakhir. Hori,
akan selesai tipnya. Nah, tip yang ke-9 adalah pergunakanlah kendaraan umum. Nah, sebenarnya sudah saya singgung dari tadi, kita pergunakan jalur darat. Nah, sebaiknya kita gunakan kendaraan umum. Karena apa? Kalau kita menggunakan kendaraan pribadi, perjalanan kita takutnya ada hal-hal yang tidak diinginkan. Karena kita akan fokus melakukan perjalanan wisata, tapi kita juga harus fokus lagi memperhatikan kendaraan kita. Jadi kita kurang fokus ke wisatanya. Nah, beda lagi kalau kita melakukan perjalanan dengan kendaraan umum. Nah, si kendaraan tersebut adalah tanggung jawab milik perusahaan kendaraan tersebut. Jadi kita ya tinggal sudah bayar tiket, ya udah tinggal duduk manis menikmati perjalanan sampai di tempat tujuan. Jadi kita tidak perlu repot-repot memikirkan ini bagaimana kendaraan ini, takut mogok lah atau apalah. Nah, jadi pilihlah kendaraan umum. Ya meskipun agak sedikit mahal, ya gak apa-apa, karena kalau melihat resikonya itu jauh lebih mahal, lebih berabe. Oke, itulah tip-tip yang saya bagikan ke teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Dari tips nomor 1 sampai 9 itu silahkan kalian tempuh. Semoga perjalanan liburan kalian bisa berjalan lancar, enak, dan kita bisa happy di sana dengan pengeluaran atau budget yang tidak merogoh kocek dalam-dalam.